Anak buah Sambo, Kompol Baikuni Wibowo, dipecat dari Polri. Jumat yang lalu sudah disampaikan ada 6, yaitu Saudara FS, BJP HK, KBP ANP, AKBP AR, Kompol BW, dan Kompol CP. Penyidik sekarang sedang melakukan pemberkasan terhadap ke-6 tersebut. Sekaligus saya tambahkan ya, terhadap ke-6 tersangka obstruction of justice ini, di Propam juga akan segera menyidangkan kode etik terhadap ke-6 orang tersebut. Bahkan kalau tidak hari ini mulai. Hari ini sudah mulai. Pada hari juga, ya sama ini masih terkait menyangkut masalah terduga pelanggar obstruction of justice, digelar juga untuk sidang Kompol BW. Ya, dengan pemeriksaan para saksi ada kurang lebih 4 orang ya yang dilaksanakan hari ini, dan nanti rekan-rekan hasilnya akan kita juga sampaikan. Ya, pada hari ini memang kita akan coba menayangkan proses jalannya persidangan sidang kode etik ya terhadap Kompol BW. Komisi Kode Etik Polri menjatuhkan sanksi pemecatan tidak dengan hormat terhadap Kompol Baikuni Wibowo pada Jumat 2 September 2022. Dia diberikan sanksi tegas usai dianggap terbukti menghalangi proses penyidikan atau obstruction of justice dalam penanganan kasus kematian Brigadir J. Dedi mengatakan Kompol Baikuni juga mengajukan banding atas sanksi yang diberikan komite etik tersebut. Pengajuan banding langsung disampaikan usai sanksi dibacakan. Telah diputuskan oleh sidang komisi, yang bersangkutan mengajukan banding juga. Itu haknya yang bersangkutan, kata Dedi. Mantan Kepala Subbagian Pemeriksaan Biro Pertanggungjawaban Profesi Divisi Propam itu menjalani sidang etik sejak pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Sidang dimulai dengan pembacaan tuntutan. Selain menjalani sidang etik, Baikuni juga menjadi tersangka dalam kasus pidana obstruction of justice, yaitu menghalang-halangi penyidik kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Dia bersama 6 anggota Polri lainnya menjadi tersangka dalam kasus yang sama. Baikuni disebut sebagai orang yang menyimpan dan merusak rekaman CCTV di pos pengamanan depan rumah dinas Ferdi Sambo. Ia melakukan peran itu bersama Kompol Cuk Putranto. Cuk juga telah dijatuhi sanksi berupa pemecatan tidak dengan hormat oleh Komisi Kode Etik Polri. Dia dinilai terbukti melakukan pelanggaran kode etik berupa obstruction of justice terkait perusakan atau penghilangan alat bukti berupa CCTV. Tak terima ikut dipecat gara-gara skenario Ferdi Sambo, Kompol Baikuni Wibowo kini ajukan banding. Susul Ferdi Sambo, Kompol Baikuni Wibowo kini dipecat tidak dengan hormat oleh Polri. Terbukti bantu Ferdi Sambo menutupi kejahatannya. Kompol Baikuni Wibowo kini kena imbasnya. Karir yang dibangun Kompol Baikuni Wibowo dengan susah payah kini harus hancur dalam sekejap. Kini dia resmi dipecat dengan tidak hormat setelah jalani sidang etik bersama Ferdi Sambo. Dari sidang tadi diputuskan secara kolektif kolegial oleh Hakim Komisi Sidang Sanksi Etika, yaitu perilaku pelanggaran itu perbuatan tercela, ujar Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo kepada wartawan pada Jumat. Dedi menjelaskan terdapat 2 sanksi yang diberikan kepada Baikuni dalam sidang etik yang berlangsung hampir 12 jam di gedung TNCC Mabes Polri itu. Pertama, sanksi administratif berupa penempatan khusus atau patsus. Sanksi administrasi berupa penempatan khusus selama 23 hari, patsusnya di Provos. Kedua, pemberhentian tidak dengan hormat dari anggota kepolisian, ujar Dedi. Atas hasil sidang etik itu, Baikuni pun mengajukan banding. Telah diputuskan oleh sidang komisi yang bersangkutan mengajukan banding juga, itu haknya yang bersangkutan, kata dia. Diberitakan sebelumnya Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap tersangka Kompol Baikuni Wibowo di Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Mabes Polri Jakarta Selatan pada Jumat 2 September 2022. Sidang itu digelar karena Kompol Baikuni yang menghalangi penyidikan atau obstruction of justice kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Pada hari ini juga masih menyangkut pelanggaran obstruction of justice. Digelar juga untuk sidang Kompol BW dengan pemeriksaan.
ujar Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo pada Jumat 2 September 2022. Dedi menuturkan bahwa sebanyak 4 saksi dihadirkan dalam sidang tersebut. Para saksi ada kurang lebih 4 orang yang dilaksanakan hari ini. Nanti hasilnya akan kita sampaikan. Pada hari ini kita juga coba menayangkan sidang kode etik terhadap Kompol BW, kata dia. Adapun sidang tersebut dimulai pada Jumat sejak pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Polri sebelumnya memutuskan untuk memecat Kompol Cuk Putranto. Hal tersebut diputuskan dalam sidang Komisi Kode Etik Polri yang digelar Kamis 1 September 2022. Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri, kata Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo di gedung TNCC Mabes Polri Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Jumat 2 September 2022. Sidang etik terhadap Kompol Cuk, ujar Dedi, baru rampung pada Jumat sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Sidang itu berlangsung selama 15 jam. Sudah dilaksanakan dan baru selesai jam 2 pagi. Hasilnya nanti diinfokan karena menunggu propam, tuturnya. Memutuskan secara kolektif kolegial pelanggaran terkait masalah pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, JO pasal 10 ayat 1 huruf F, pasal 10 ayat 2 huruf H, Peraturan Kepolisian Republik Indonesia nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Etik Polri, sambung Dedi. Adapun sidang KKEP menjatuhkan sanksi terhadap Kompol Cuk. Kedua, sanksi administrasi yang pertama adalah penempatan dalam tempat khusus selama 24 hari dari tanggal 5 sampai 29 Agustus 2022 di ruangan Patsus Biro Provos Polri dan telah dijalani oleh pelanggarnya. Lanjutnya, atas keputusan sidang tersebut, Kompol Cuk mengajukan banding. Telah diputuskan oleh Komisi Sidang KKEP yang bersangkutan menyatakan banding. Itu merupakan hak yang bersangkutan, ujar Dedi. Tetapi proses tetap berjalan khusus untuk sidang banding nantinya akan disiapkan Komisi Banding Koordinasi antara Divkum Polri, sambungnya. Diberitakan sebelumnya, Polri juga telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka dalam kasus obstruction of justice. Ketujuh tersangka tersebut adalah Irjen Verdi Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nur Patria, lalu AKBP Arif Rahman Arifin, AKP Irfan Widianto, Kompol Baikuni Wibowo, dan Kompol Cuk Putranto. Mereka diduga melanggar pasal 49, JO pasal 33 dan atau pasal 48 ayat 1, JO pasal 32 ayat 1, Undang-Undang ITE dan atau pasal 221 ayat 1 kedua dan 233 KUHP, JO pasal 55 KUHP dan atau pasal 56 KUHP.